dia PDP itu negatif pada saat kita diberitahu langsung kita sampaikan dan yang bersangkutan pulang ke Prancis, sudah balik ke negaranya ya, sehingga alhamdulillah dia negatif. Yang 2 orang itu yang dari rumah sakit BK dengan Nah itu juga namanya PDP, jadi pasien dalam pemantauan. Memang pasien itu masuk dengan demam, tetapi setelah dipantau pada sampai hari ini oleh dokter yang merawat, itu dokter Eva dan direktur juga menyampaikan tadi pasiennya dalam keadaan baik. Ya. yang kabarnya mereka sudah masuk di rumah sakit Undata itu dok, apa kabar? Ya. Yang di Undata diisolasi. Ya, yang 2 itu. Ya. Jadi ya itu saya bilang tadi, memang dia ada demam. Ya, jadi kalau protokol kita, kalau dia sudah ada demam, kemudian ada batuk, mereka curigai, ya mereka rujuk ke rumah sakit rujukan, itu rumah sakit Undata atau Anantapura yang ada di Kota Palu. Nah itu setelah dirujuk, itu mereka periksa semua lengkap dan pada hari ini setelah terakhir saya kontak bicara dengan Pak Direktur dan dokter yang merawat, keadaan umum pasiennya justru sudah membaik. Ya, mudah-mudahan bukan virus corona, mudah-mudahan ya, kita doakan Sulawesi Tengah itu tidak ada virus corona, karena sudah cukuplah kita bencana yang tanggal 28 September, jangan lagi ada bencana kedua. Ya. Sebelumnya yang 2 orang itu dari mana? Dari mana? Sebelumnya yang 2 orang ini dari mana? Apa ya? Berpergian dari luar negeri? Nah, pasien itu hanya dari Jakarta. Betul yang satu itu dia ke Jakarta dalam keadaan berobat. Nah, kembali ke Palu dalam keadaan baik, tetapi mungkin capek, kemudian masuklah rumah sakit dan keadaan demam. Gitu. Jadi dari Jakarta semua. Berarti bukan bagian dari yang 32 orang ini, Mbak? Ya bukan. Oh, Yang 32 orang itu sudah ada, tiap hari kan diobservasi oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kota Palu dan dilakukan surveillance, pemeriksaan observasi tiap hari, dan saya tadi baru terakhir informasi itu semua juga dalam keadaan baik, sehat. Bahkan yang kloter 1 itu kan sudah lewat waktunya, sudah lewat 14 hari sejak tanggal 14 kemarin. Nah yang terakhir ini ada tinggal 7 hari, tapi keadaan pasien, keadaan orangnya namanya ODP ya, kalau seperti itu, orang dalam pemantauan atau yang dalam observasi. Bunda, tadi kita bilang yang 2 orang ini kan sudah mulai membaik. Ini apakah bisa disimpulkan ini tidak mengarah ke suspek corona? Kemudian apakah bisa mereka segera dipulangkan atau bagaimana, Bunda? Kalau yang mana, yang 2? Iya, yang Dunda. Kalau yang 2 itu kan nanti kita melihat keadaan klinisnya, keadaan pemeriksaan laboratoriumnya, keadaan pemeriksaan fototoraksnya. Kalau semuanya memang tidak ada tanda-tanda corona, ya kita pulangkan. Berapa hari itu? Namun untuk teman-teman setiap hari nanti di Undata itu akan ada conference juga dari masing-masing dari dokter yang merawat. Karena tidak etis lah saya yang di sini yang menjawab, mestinya teman-teman. Tapi kalau hari ini tidak apa-apa, saya cover semua. Berapa hari itu dok di tahun mereka bisa dipulangkan dari Undata? Yang mana? Yang di Undata itu kan sekarang lagi isolasi, berapa hari itu kira-kira ketika tubuhnya mereka sudah membaik? Dia yang di Undata itu sebenarnya sudah 8 hari dari Jakarta. Jadi kalau kita berhitung dia dari Jakarta tinggal 4 hari tuh, 5-4 3 hari lagi. Tapi kan PDP itu kita tidak boleh hitung, tidak boleh fokus terhadap 14 harinya, kita perbaiki dulu keadaan umumnya. Kalau dia masih demam, hilangi demamnya, iya. Ya, tapi nanti sambil dihitung waktu dia dari Jakarta itu 14 hari. Mereka usia, mungkin jenis kelaminnya sebutkan Bunda dengan usianya. Jenis kelamin dan usianya saja disebutkan mereka yang sedang diisolasi. Jenis kelamin dan usianya yang sedang diisolasi. Kalau yang pertama itu 16 tahun, yang satu berapa? 56. Di sini dari perempuan. Perempuan. Ini keluarga atau bagaimana, Bunda? Tidak, berbeda. Tidak. Oh, satu berbeda. Dari rumah sakit yang berbeda ya. Tapi semua memang ber-KTP warga Palu. Iya, warga KTP Palu. warga Palu.
Jadi yang satu itu dia memang pergi berobat ke Jakarta dan pulang baik, tapi setelah berapa hari di rumah demam. Karena kita lebih baik antisipasi, jangan sampai lolos gitu. Jadi bukan berarti setiap dia masuk rumah sakit Undata itu sudah corona, bukan. Kita ini orang kesehatan lebih bagus kita mengantisipasi, lebih bagus kita menjaga, ya kan. Kalau kita tidak mengantisipasi, ya itu kita upayakanlah dengan berbagai macam cara. Himbauan Bapak Gubernur sudah berkali-kali kita bagikan brosur, kita share. Kalau masih mau lagi saya share teman-teman himbauan Bapak Gubernur lewat leaflet, lewat televisi, itu sudah cukup banyak ya. Cuma kita kan tidak boleh berhenti untuk himbauan itu tetap harus ada. Jadi saya mengimbau itu mudah-mudahan semua tempat sekolah, kantor, tempat ibadah itu tiap hari dibersihkan. Mengimbau untuk mengarah ke seperti semi lockdown atau meliburkan ada kemungkinan Bunda? Apa itu? Untuk mengimbau mungkin sekolah-sekolah meliburkan sementara. Insya Allah. Ada mengarah ke sana. Mau rapat dengan kepala dinas pendidikan ya. Kita akan ambil langkah-langkah yang tentu tidak boleh kepala dinas kesehatan yang mengambil langkah pendidikan toh urusan beliau, tapi tetap beliau akan berdiskusi dengan saya dan itu akan kita laporkan ke Bapak Gubernur. Karena Bapak Gubernur sudah tahu langkah-langkah saya dari kemarin sore. Bapak Gubernur sudah tahu bahwa akan ada langkah-langkah untuk meliburkan. Cuma Bapak Gubernur bilang observasi dulu. Pertimbangkan. Ya, tidak mungkin kan kita langsung mengambil keputusan, tetapi paling tidak apakah kita menunggu kebijakan Bapak Gubernur. Ini semua sekolah dipertimbangkan untuk diliburkan atau hanya di daerah Kota Palu? Iya, bukan cuma Kota Palu. Semua, Sesulteng. Ya, kota. Artinya namanya Bapak Gubernur tidak mungkin cuma Kota Palu. Bapak Gubernur kan berarti seluruh kabupaten. Bu, kalau yang tadi satu Tapi jangan sebut saya ya. Yang akan nanti menentukan untuk liburnya itu adalah konsultasi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan akan disetujui oleh Bapak Gubernur. Dan itu kan kita membuatkan surat edaran ini dari Bapak. Jadi dari kami Dinas Pendidikan kita akan membuat surat edaran kepada masing-masing Bapak Bupati dan Wali Kota. Kembali ke yang kedua orang tadi Bunda, meski belum suspek tapi mungkin untuk mengantisipasi. Iya, meski belum suspek. Iya, meski belum suspek. Ceritanya dia ODP, PDP, ya suspek itu di atas, mari. Ya, suspek itu di atas. Ini kan memang belum suspek Bunda. Mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akan melakukan langkah men-screening orang-orang sudah berkontak dengan mereka yang 2 orang ini. Jelas namanya PE, penyelidikan epidemiologi. Jadi satu pasien yang kita tahu ini mencuri itu urusannya surveillance ya. Jadi masing-masing kabupaten, kota punya surveillance. Kami provinsi itu memberikan surveillance itu kepada semuanya ya. Sedang dilakukan Bunda ya? Iya. Ada namanya PE, penyelidikan epidemiologi. Jadi makanya misalnya satu ini yang dapat, ini dia demam, dicari dulu keluarganya, dicari sampai dapat ya. Jadi tidak boleh kita lepas ya. Cuma kadang-kadang yang bikin kita itu kalau ada yang bersembunyi. Itu marilah masyarakat itu sebaiknya membuka diri. Tidak usah takut atau malu. Mari kalau dari mana lapor. Apakah ke kantor kesehatan pelabuhan karantina, ya lapor. Begitu turun dari pesawat saya dari misalnya dari Jepang, dari mana, supaya akan dicatat dan diobservasi. Jangan datang tiba-tiba lari begitu langsung naik di mobil. Sebaiknya dia lapor dulu. Ini untuk kemaslahatan masyarakat juga untuk kita semua kan. Iya, betul. Jadi marilah kita menyadari lah bahwa kalau kita dari luar negeri, dan itu juga kita menghimbau kalau masih tidak terlalu penting tidak usah ke luar negeri dulu. Apalagi ke tempat-tempat yang endemis kasus-kasus COVID. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sama, bersinergi, ya kan, supaya saya akan berdoa terus supaya tidak ada kasus coronavirus di Sulteng. Janganlah
Sudah cukup kita dengan bencana 28 September, cukup. Ya betul betul. Kita